Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton semua, kembali lagi dengan Basara Farm. Semoga penonton sekalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya akan mengaduk bahan pakan khususnya untuk ayam yang akan memasuki fase layer atau mulai berproduksi telur. Seperti yang di kandang ini umurnya sudah 18 minggu dan menunggu lebih kurang 3 minggu lagi untuk awal masa produksi. Tentunya manajemen pengolahan pakan yang baik sangat diperlukan ya, agar pakan yang diberikan berkualitas dan dapat menghasilkan ternak yang berproduktivitas optimal. Metode pencampuran bahan pakan akan saya lakukan secara manual dengan bahan sebagai berikut. Dedak sebagai sumber energi metabolis utama yang kaya serat dan karbohidrat. Dedak juga mengandung serat kasar yang tinggi, sekitar 10-15%. Kemudian jagung giling, selain memberikan kontribusi sebagai sumber energi, jagung juga mengandung protein, vitamin B dan juga mineral. Proteinnya tersusun dari beberapa asam amino, dan jagung defisien akan asam amino lisin dan triptofan. Dan yang terakhir konsentrat petelur. Konsentrat ini bagi ternak bermanfaat untuk meningkatkan mutu gizi pakan sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas ternak. Adapun peran konsentrat yaitu sebagai sumber energi, sumber protein utama bagi ternak, dapat meningkatkan kandungan gizi dalam pakan, menambah bobot badan ternak, dan pemberian pakannya juga menjadi lebih efisien. Kandungannya bisa dibilang cukup komplit ya, tidak hanya berasal dari tumbuhan, tetapi juga berasal dari hewan. Sangat efektif lah untuk masa produksi. Baiklah, langsung saja kita eksekusi ya. Oke, yang pertama kita ambil dulu dedak dengan berat 4 kg, atau dalam formulasi pakan yang saya gunakan sebanyak 40%. Nah, ini sudah saya persiapkan sebelumnya ya, karena satu tangan saya ambil video. Sebanyak 4 kg dedak. Dedak ditaruh di lapisan paling bawah dulu ya, agar yang banyak kan semakin mengembang di bawahnya nanti. Kemudian kita ambil jagung giling. Bahan selanjutnya jagung giling dengan berat 3,5 kg atau sebanyak 35%. Nah, 3,5 kg. Kita taruh di lapisan kedua. Dan yang terakhir
konsentrat petelur kita ambil dengan berat sebanyak 2,5 kg atau 25% ya. Nah, di sini saya menggunakan formulasi pakan atau rincian bahan pakan yang saya ambil tadi dengan komposisi 40% dedak, 35% jagung, 25% konsentrat petelur. Konsentrat cukup 25% karena nutrisinya sudah bisa dibilang komplit dan sesuai juga dengan anjuran pakai yang terdapat di kemasan. Kemudian bahan, ini diaduk secara merata ya. Diusahakan ketiga bahan pakan tadi diaduk dengan rata sebelum kita menambahkan air fermentasi yang sudah terdapat mikroba E4 dan mikroorganisme lokal. Kemudian ini yang akan digunakan untuk membantu meningkatkan mutu bahan pakan tadi. Tentunya melalui proses fermentasi ini saya menggunakan starter atau bioaktivator E4 yang sudah diendapkan selama 7 hari. Dan juga terdapat beberapa mikroorganisme lokal yang didapat dari beberapa jenis buah-buahan. Untuk kelangsungan hidup mikroba itu sendiri, saya memberi asupan menggunakan gula merah yang sudah dicairkan ini ya. Fermentasi ini sendiri kan merupakan salah satu proses perubahan kimia oleh mikroorganisme melalui hasil aktivitas enzim yang dihasilkan. Manfaatnya selain dapat meningkatkan kualitas nutrisi bahan pakan, juga dapat meningkatkan manfaat bahan pakan serta meningkatkan metabolisme protein dengan menurunkan serat kasar. Untuk penggunaannya, saya menggunakan 25% ya. Nah, ini seberat 2,5 kg atau dari formulasi bahan pakan yang saya aduk ini, saya menggunakan sebanyak 25% air. Bisa dibilang kandungan airnya 25%. Fase prafermentasi. Nanti kan setelah difermentasi adanya penguapan. Terjadilah penurunan kadar air nanti itu. Setelah digunakan bisa ditutup kembali dengan rapat ya, untuk menghindari masuknya jenis bakteri lain yang bisa dibawa oleh serangga ya, seperti lalat atau serangga lainnya. Diaduk dulu kan, diaduk secara merata. Kelemahannya kan kalau manual gini 10 kilo biar gampang mengaduknya. Diaduk secara merata. Ya, saya skip dulu biar 2 tangan. Ini dia setelah bahan pakan tadi
yang sudah dikombinasikan dengan air fermentasi dan juga sudah diaduk secara merata. Nah, beginilah teksturnya. Tidak terlalu basah, digenggam tidak merembes airnya ya. Selain mengurangi serat kasar tadi dan meningkatkan mutu pakan, fermentasi ini juga mengoptimalkan ya, dari jenis bahan pakan yang mengandung banyak abu bisa menyatu karena dia sudah lembab. Teksturnya ini sedikit lengket tetapi tidak terlalu basah. Ini pakan yang sudah saya fermentasi kemarinnya ya, sudah 1 hari dan sudah saya berikan juga ke ternak. Namanya kan kalau masih awal itu semi fermented ya, di bawah 3 hari. Ini nanti tandanya setelah mulai 1 hari sudah nampak gas atau nampak uapnya itu ditutup. Nah, ini sudah saya masukkan, tinggal ditutup rapat. Pokoknya diusahakan nggak ada celah ya untuk masuk serangga atau jenis lainnya yang membawa kotoran atau bakteri yang kotor di luar. Baiklah, sekian dulu video dari Basara Farm. Semoga dapat memberikan manfaat bagi penonton semuanya. Jika ada pertanyaan atau kritik saran, silakan tinggalkan di komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.